Masih dengar suara saya, anak-anak? Yang dengar suara saya, angkat tangan. Yang dengar suara saya, angkat tangan. Oke. Terima kasih masih setia bergabung di kegiatan MPLS ini. Dan saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Mojogo. Selamat bergabung dengan kakak-kakak kelas kalian di kelas 11 dan 12. Diawali hari ini dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Meskipun kita tidak langsung ketemu di dalam lingkungan sekolah, diharapkan dengan ilustrasi-ilustrasi tadi yang disampaikan oleh Bapak Amirin, gambaran-gambaran kalian bisa mengenal lingkungan sekolah dengan lebih baik lagi. Selain itu, harapan kami adalah kalian segera menyesuaikan diri dengan kondisi di SMA 1 Mojogo. Termasuk kondisi saat ini di mana kita harus berada di rumah masing-masing untuk mengikuti MPLS maupun yang kakak-kakak kelas kalian, kelas 11-12, mengikuti pembelajaran jarak jauh. Semuanya karena kita berada dalam kondisi darurat pandemi COVID-19. Mari kita berdoa bersama, semoga segera berakhir kondisi ini, sehingga kita bisa bertemu di lingkungan sekolah dalam kondisi yang lebih menyenangkan, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih baik. Anak-anak kelas 10 yang saya cintai, saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Mojogo. Sebelum saya sampaikan materinya, kita kenalan dulu. Saya share screen saya aja, Pak Susilo, saya share yang punya saya saja. Pengenalan kurikulum 2013. Saya nama tulikan mengajar fisika, tugas tambahan adalah tadi disampaikan oleh Pak Susilo, Pak Tomo, Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Sesuai dengan tugas saya akan menyampaikan yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kurikulum. Mohon yang pakai laptop tidak perlu pegang mouse ya. Jadi yang pakai laptop jangan pegang mouse, hanya lihat saja. Jangan bereaksi dengan layar, karena ini layarnya sudah tercoret-coret oleh yang mungkin pegang mouse. Ya. Jadi biarkan layarnya bersih, ini tercoret layarnya. Seperti kita ketahui, bagian utama dari sekolah itu adalah di kurikulum. Kalian akan belajar berdasarkan kurikulum yang dipakai. Di SMA Mojogo, saat ini kita menggunakan kurikulum 2013. Di SMP kalian sudah belajar dengan kurikulum 13. Saya kira hampir sama nanti beberapa hal, kecuali yang berbeda adalah mata pelajarannya. Jadi muatan-muatan kurikulum SMA Mojogo terdiri dari muatan inti, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Yang nanti tertuang dalam mapel-mapel yang ada di kelas 10, 11, dan 12. Ini kita ringkas saja. Nanti intinya pada peraturan akademik. Kemudian
Selain mapel utama, ada nanti yang namanya mapel peminatan dan mata pelajaran lintas minat. Jadi pada waktu ini kalian sudah berada dalam peminatan sesuai dengan hasil pengumuman. Ada yang diterima di kelas MIPA, ada yang diterima di kelas IPS, dan ada yang diterima di kelas bahasa. Nanti pembelajarannya sesuai dengan peminatan-peminatan yang mungkin kalian pilih, atau mungkin juga karena aturan dari nilai, sehingga kalian tidak dapat masuk di peminatan yang kalian inginkan. Tetapi kalian harus tetap bersyukur karena bisa diterima di SMA Negeri 1 Mojogo. Ada banyak teman-teman kalian yang tidak diterima di sekolah negeri. Jadi apapun peminatannya, silahkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, karena kita itu memiliki beberapa sarana, maka di SMA 1 Mojogo ada peminatan MIPA, peminatan IPS, dan bahasa. Selain adanya mapel peminatan, maka nanti ada yang namanya mapel lintas minat. Untuk kelas 10, lintas minatnya terdiri dari 2 mata pelajaran. Apa itu mapel lintas minat? Mapel lintas minat adalah mata pelajaran di luar peminatan yang kalian pilih. Misalnya, untuk peminatan MIPA, selain mapel umum, nanti kita lihat strukturnya. Jadi mapel peminatannya adalah matematika, fisika, kimia, dan biologi. Selain itu, kalian akan belajar 2 mapel lintas minat, yaitu dari mapel IPS dan mapel bahasa. Nanti kita lihat strukturnya. Misalnya, di kelas MIPA kalian boleh belajar tentang sosiologi, geografi, ekonomi, atau sejarah. Atau mungkin bisa mengambil lintas minat bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa Arab, atau antropologi. Ini namanya mapel lintas minat. Untuk anak-anak IPS, bisa belajar fisika, kimia, biologi, matematika minat, dan mapel-mapel bahasa. Untuk kelas bahasa pun demikian. Mapel lintas minat ini juga akan berlangsung sampai kelas 12. Tetapi setelah kelas 10, naik kelas 11 dan kelas 12, lintas minatnya tinggal 1 melanjutkan yang dari kelas 10. Salah satu dilanjutkan sampai kelas 12. Strukturnya begini. Jadi ini misalnya untuk yang kelas MIPA. Ya. Nanti kelompok A, kelompok wajib, dan kelompok B itu sama untuk semua peminatan, baik MIPA, IPS maupun bahasa, terdiri dari pendidikan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika umum, matematika wajib, dan sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Masing-masing ada jamnya. Pendidikan agama 3 jam, PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam per minggunya. Kemudian ada kelompok B, terdiri dari seni budaya 2 jam, di mana di SMA Mojogo dilayani dengan seni lukis dan seni tari. Nanti kalian akan bergeser untuk semester 1 misalnya, kelas MIPA dan bahasa itu belajar tentang seni rupa, seni lukis, yang kelas IPS belajar seni tari. Nanti pada semester 2 bertukar. Yang semester 1-nya seni tari, kelas IPS, semester 2-nya belajar seni lukis atau seni rupa. Yang MIPA dan bahasa bergantian belajar seni tari. Kemudian untuk mapel kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini 3 jam per minggu. Ada
prakarya dan kewirausahaan 2 jam per minggu, dan bahasa Jawa 2 jam per minggu. Ini semua sama untuk mapel peminatan MIPA, IPS, dan bahasa. Kemudian untuk peminatan khusus MIPA, mata pelajarannya adalah matematika, peminatan namanya, biologi, fisika, dan kimia. Selain itu, anak-anak MIPA diberikan pelajaran lintas minat berupa bahasa dan sastra Inggris, masing-masing 3 jam, peminatan 3 jam semua, lintas minat 3 jam, kemudian ekonomi 3 jam. Ini untuk kelas 10. Nanti untuk kelas 11, peminatan dan lintas minat, waktu belajarnya menjadi 4 jam per minggu. Ini yang peminatan MIPA. Kemudian berikutnya untuk peminatan IPS. A dan B sama, kelompok A dan B sama. Peminatan IPS terdiri dari mapel geografi 3 jam, sejarah 3 jam, sosiologi 3 jam, ekonomi 3 jam. Ditambah dengan pelajaran lintas minat. Ada yang nanti lintas minatnya bahasa dan sastra Inggris, ada yang lintas minatnya bahasa Arab. Tidak sama untuk semua kelas IPS. Tetapi untuk semua kelas IPS, memperoleh mata pelajaran lintas minat kimia. Nah, ini harus diikuti. Saya nggak senang kimia, Pak. Nggak apa-apa. Kalian harus tahu juga tentang yang terkait dengan MIPA. Sehingga pengetahuannya menjadi lengkap. Ya, tidak terbatas pada pembelajaran di IPS saja. Berikutnya yang kelas peminatan bahasa dan budaya. Kelompok wajib A dan B sama dengan MIPA dan IPS. Kelompok peminatan C-nya terdiri bahasa dan sastra Indonesia, nanti berbeda dengan bahasa Indonesia. Ini ada unsur sastranya, 3 jam. Bahasa dan sastra Inggris juga berbeda dengan bahasa Inggris, 3 jam. Kemudian bahasa Arab, 3 jam. Antropologi juga 3 jam. Selain itu, kalian belajar juga ekonomi dan kimia sebagai mapel lintas minat. Sehingga juga lengkap belajar IPS dan IPA. Ini terkait dengan struktur kurikulum yang nanti kalian pelajari selama berada di SMA Negeri 1 Mojokerto. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan, karena kita berada dalam masa pandemi COVID-19, sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, maka untuk sementara waktu kalian terpaksa melaksanakan kegiatan pembelajaran baik MPLS maupun KBM dilakukan secara daring atau online dengan pembelajaran jarak jauh. Bisa menggunakan Zoom meeting, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan WhatsApp. Ya. Jadi bisa nanti Bapak Ibu Guru menjadi anggota grup kelas kalian, kemudian memberi tugas secara online dari situ atau menggunakan Google Classroom. Nanti kalian akan diberikan link masing-masing kelas. Kalian harus masuk kelas di Google Classroom untuk dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan mapel dan jadwal yang akan dibagikan nanti setelah selesai MPLS. Jadi pada hari Kamis, kalian akan menerima jadwal dan kode kelas di Google Classroom. Mungkin kalian sudah mengalami pembelajaran secara online di SLTP atau MTS selama kurang lebih 1,5 tahun, karena kondisinya sama. Atau mungkin ada beberapa yang tidak melaksanakan pembelajaran online menggunakan aplikasi, nanti silahkan belajar bagaimana cara mengikuti pelajaran melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Sekali lagi mohon maaf, yang pegang mouse atau sentuh-sentuh layar di HP,
Mohon dihentikan ya, tangannya jangan sampai menyentuh layar HP atau menggunakan mouse. Karena ini tayangannya semakin banyak coretannya. Tayangan semakin banyak coretannya. Bagaimana ini Kak Tomo? Bisa di-refresh nggak ini? Coretan-coretannya ini. Aktivitasnya. Mungkin agak mengganggu teman-teman yang di rumah. Kita lanjut tentang penilaian. Ya. Bagaimana penilaian yang kita lakukan di SMA 1 Mojokerto? Sama sebenarnya dengan di SLTP. Nanti kalau saya bilang dulu ya. Ya, oke. Ini aja, nggak apa. Itu ini mana? Yang tadi dah. Yang pakai ini apa itu? Ini. Ya. More, pasti satu, transport maupun. Ya, nanti mereka nggak bisa. Ya, terima kasih. Ini Kak Huda membantu kami. Kita lanjut di aspek penilaian. Jadi sama dengan di SLTP dan MTS, karena juga menggunakan kurikulum 13, bahwa penilaian di kurikulum 13 itu menggunakan dua model penilaian. Tiga, yang pertama adalah pengetahuan, yang menggunakan aspek nilai kuantitatif dengan angka, jadi aspek pengetahuan yang merupakan aspek materi, penguasaan materi kalian di dalam suatu pelajaran tertentu, meliputi 80% pengetahuan dan 20% aspek karakter. Karena nanti di dalam setiap mapel itu juga akan melakukan penilaian sikap. Jadi setiap guru selain memberikan nilai kuantitatif berupa angka dengan interval 0 sampai 100, juga akan memberikan nilai karakter. Kemudian yang kedua adalah nilai keterampilan. Jadi aspek keterampilan yang kalian kuasai dalam mata pelajaran tertentu. Baik dalam bentuk membuat suatu pola tertentu, mengerjakan soal, melakukan praktikum kalau di MIPA, melakukan pembuatan laporan dan sebagainya. Nah, ini termasuk aspek keterampilan. Kemudian ada aspek sikap dan perilaku. Jadi nanti ada penilaian sikap yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru selama kalian mengikuti pembelajaran dalam bentuk jurnal harian, ada penilaian teman sebaya, nanti teman-temanmu diminta menilai temannya masing-masing, bagaimana ketika melakukan kerja kelompok, bagaimana melakukan diskusi, siapa yang paling aktif, siapa yang hanya diam saja, ya, nanti masuk di penilaian sikap dan perilaku. Ya, bagaimana berinteraksi dengan temannya di dalam ruang virtual seperti ini. Ada yang masih ngomong dan sebagainya, ada yang tiduran. Jadi mohon anak-anak meskipun ini ruang virtual, ini adalah pertemuan resmi. Jadi silahkan ikuti aturannya. Silahkan tegap, mendengarkan dengan serius, boleh sambil makan, boleh sambil minum, tapi tetap memperhatikan etika. Ya. Kemudian tadi saya lihat chatting-chattingnya juga tidak mencerminkan bahwa kita sedang berada di dalam suatu pertemuan yang resmi. Silahkan perbaiki diri, ya, melakukan tindakan-tindakan sesuai etika pertemuan. Kalau ini pertemuan resmi ya intinya di situ kalau kalian menggunakan chat ya silahkan menggunakan yang resmi, tidak menggunakan chat untuk sesuatu yang sendagurau. Sementara kita belajar serius.
Ini penilaian sikap. Ini yang terkait dengan aspek sikap. Kemudian di dalam SMA Satu Mujobo ada beberapa peraturan yang tertuang di dalam peraturan akademik. Yang pertama adalah ketentuan kehadiran minimal. Ini nanti menjadi kriteria di dalam kenaikan kelas. Bahwa kalian selaku siswa itu wajib mengikuti pembelajaran dalam tanda petik tatap muka, itu bisa tatap muka langsung atau virtual seperti hari ini, minimal 90% dari jumlah tatap muka efektif dalam 1 tahun. Untuk yang sakit dan izin itu diperhitungkan sebagai masuk dengan syarat-syarat yang ketat. Artinya sakit yang menyatakan surat dokter, surat keterangan dari orang tua yang menyatakan kalian itu sakit. Tidak sekedar lesan, WA Bapak Ibu Guru, Pak saya nggak ikut PJJ karena sakit, nggak bisa. Harus ada pernyataan dari orang tua ataupun pernyataan dari dokter yang menyatakan bahwa kalian sakit dan tidak dapat mengikuti pelajaran meskipun pelajarannya virtual, jarak jauh. Izin juga demikian, dengan izin yang jelas. Ya, izin yang jelas. Tidak ada izin yang menyatakan ada kepentingan keluarga. Kalian nggak punya keluarga, keluarganya adalah orang tua. Harus jelas. Mohon maaf. Izin karena saya ada nenek saya yang meninggal. Bukan kepentingan keluarga. Kemudian yang kedua adalah ada penilaian harian. Kalian harus mengikuti penilaian harian yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pengampu. Kemudian harus mengikuti penilaian akhir semester. Nah, nanti untuk mengikuti penilaian akhir semester, maka harus ada catatan kehadiran minimal 90%. Bagi yang tidak dapat mengikuti penilaian harian atau penilaian akhir semester dan tengah semester, dapat mengikuti penilaian susulan yang nanti akan diatur di dalam aturan pada ulangan-ulangan itu oleh Bapak Ibu Guru masing-masing. Peraturan berikutnya adalah tentang remedial dan pengayaan. Apabila di dalam penilaian-penilaian tadi, kalian memiliki nilai yang kurang dari kriteria yang ditetapkan, nanti kriterianya kita nyatakan, baik kriteria ketuntasan minimal yang disampaikan oleh sekolah, maupun kriteria yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa berbeda di dalam tiap bab atau tiap subbab, boleh berbeda, maka kalian wajib mengikuti remedial. Remedialnya bisa penugasan mandiri, nanti disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pengampu, bisa secara kelompok, bisa juga mengikuti pembelajaran ulang, apabila yang remedi lebih banyak. Kemudian bagi yang nilainya lebih dari rata-rata, maka dapat mengikuti kegiatan pengayaan. Diberi tugas sebagai tutor sebaya, mengajari teman-temannya, mengembangkan latihan untuk meningkatkan diri, meningkatkan potensi, bukan merupakan beban. Jadi bagi anak-anak yang nilainya tinggi, pengayaan itu bukan beban. Bisa menambah nilai lebih tinggi lagi, paling tidak bisa mengembangkan potensi dirinya. Menjadi mengajari teman-temannya, mengembangkan latihan, mengembangkan media dan sumber pembelajaran, melakukan proyek dan sebagainya. Ini akan meningkatkan potensi diri kalian. Jangan menganggap pengayaan itu sebagai beban. Kemudian yang berikutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Tentu yang diharapkan adalah nanti setelah pembelajaran selama 1 tahun ke depan, kalian inginnya naik ke kelas 11. Kalau ada yang pengen berlama-lama di SMA 1 Mujobo, silakan. Ya, misalnya saya tidak ingin naik kelas, Pak. Saya ingin di kelas 10 lagi. Silakan.
Nanti disampaikan kepada Pak Amirin. Ya. Kriterianya pertama adalah kalian harus mengikuti seluruh program pembelajaran selama 2 semester. Yang kedua, sikap minimal baik, memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh SMA Negeri 1 Mojokerto. Kemudian harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib kepramukaan dan mempunyai nilai minimal baik. Ini yang paling penting, tidak memiliki lebih dari 2 mapel yang masing-masing capaian pengetahuan atau keterampilannya di bawah KKM. Nanti terakhir KKM kita sampaikan. Atau istilahnya nilai merah. Misalnya KKM kelas 10 itu 65. Kalau kalian memiliki nilai di bawah 65 pada 1 mapel, berarti masih memenuhi kriteria. Kalau 2 mapel masih boleh untuk naik. Tapi kalau 3 mapel mempunyai nilai di bawah KKM, di bawah 65, maka dengan berat hati kalian tidak naik kelas. Maka dari sekarang silahkan dipersiapkan dirinya masing-masing, bagaimana caranya kalian dapat mencapai nilai KKM. Tidak sulit sebenarnya. Ikuti saja arahan dari Bapak Ibu Guru Pengampu. Pasti kalian akan dapat nilai KKM. Kerjakan tugas-tugas yang diberikan, apalagi yang tadi melakukan remedial, silahkan ikuti remedial. Silahkan menghubungi Bapak Ibu Guru, terutama setelah penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Jangan terbalik. Ya. Jangan sampai terbalik Bapak Ibu Guru yang menghubungi kalian. Si A kemana ini, nilainya kurang. Si B kemana nilainya kurang. Kalian yang cari. Kalau merasa kemarin saya nilainya kurang, Pak, saya nilainya kurang. Saya minta tugas supaya dapat nilai minimal KKM, Pak. Sehingga saya naik kelas. Jadi kalian yang menghubungi Bapak Ibu Guru. Kalian catat nilai-nilai kalian di dalam setiap mapel, kira-kira masih ada yang di bawah KKM atau tidak. Kalau sekiranya masih ada yang di bawah KKM, sekali lagi silahkan menghubungi Bapak Ibu Guru supaya memperoleh tugas dan mendapat nilai. Bapak Ibu Guru akan mudah memberikan suatu penilaian, tetapi tidak ada yang gratis. Kalian harus melaksanakan tugas sesuai dengan kekurangannya. Kemudian kehadiran tidak kurang dari 90%. Ini yang kriteria kenaikan. Kemudian yang berikutnya adalah kriteria kelulusan, meskipun kalian masih lama. Tapi setidaknya bisa mempersiapkan diri dari sekarang, karena kelulusan itu diperhitungkan dari mulai semester 1, kelas 10. Yang pertama menyelesaikan seluruh program sama, selama 6 semester. Yang kedua, nilai sikap perilaku minimal baik. Yang ketiga, lulus ujian sekolah dengan syarat rata-rata nilai semester 1 sampai 6, setiap mapel tidak kurang dari 70. KKM-nya 70 kita. KKM sekolah untuk lulus itu 70. Dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, nilai kalian kalau dijumlah dibagi 6 harus lebih dari atau sama dengan 70. Kemudian yang kedua mempunyai nilai sekolah serendah-rendahnya 75. Rata-rata keseluruhan dari kelas 12 nanti ujian ya. Diambil dari nilai sekolah diambil dari 60% rata-rata rapot semester 1 sampai 6 dan 40% nilai ujian sekolah. Nanti ada ujian sekolah, kemudian di rata-ratanya harus minimal 75. Kemudian nanti disampaikan oleh rapat Dewan Guru. Ini yang terkait dengan peraturan akademik. Saya harapkan kalian memahami, sehingga dari sekarang sudah bersiap-siap, baik untuk kenaikan kelas maupun untuk kelulusan, karena sudah tahu bahwa saya harus mempunyai rata-rata 70 untuk bisa lulus dengan membawa ijazah dari SMA Negeri 1 Mojokerto. Berikutnya kita sampaikan tentang KKM.
kriteria ketuntasan minimal, yaitu nilai minimal dalam setiap mapel yang harus kalian capai dalam 1 semester atau nilai rapot. Untuk setiap mapel di dalam rapot kelas 10, kalian harus memperoleh nilai 65. Nilai 65 itu diambil dari rata-rata penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester, di mana masing-masing Bapak Ibu guru dipersilahkan untuk menggunakan rumus yang berbeda. Tapi intinya rata-rata. Selama kalian memperoleh nilai di atas KKM pada saat penilaian harian, maka berarti kondisinya adalah nanti kira-kira rata-ratanya aman, 65. Tapi harapan kami di SMA 1 Mujobo, kalian tidak melihat angka 65 ini. Silahkan kalian berjanji pada dirinya sendiri bahwa saya tidak mau nilai 65. Raihlah nilai yang lebih tinggi. Buat KKM di dalam dirinya sendiri. KKM saya adalah 70 misalnya. KKM saya adalah 75 misalnya. Karena saya mau melanjutkan perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Maka ini harus lebih tinggi. Jadi siap-siap. Karena SMA itu tujuannya adalah melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi jangan sampai hanya menjadi penggembira saja di dalam pembelajaran. Silahkan bersaing ya, di dalam mencari nilai sehingga kalian nanti dapat memperoleh nilai yang baik dan pada saatnya digunakan untuk kelulusan, untuk mencari sekolah yang lebih tinggi, kalian bisa mudah mencari sekolah. Kemudian kelas 11 nanti, atau sekarang ini kelas 11, KKM-nya kita naikkan menjadi 70. Dan kelas 12, 75. Sehingga kalau di rata-rata, KKM sekolah nanti kalian lulus itu minimal nilai per mapelnya adalah 70. Kalau tadi ada kriteria kelulusan 70, kalau sekalian ada dapat 65 di kelas 10, 70 di kelas 11, 75 di kelas 12, kalau di rata-rata jadi 70. Tetapi rata-rata 70 itu belum lulus, karena keseluruhannya minimal rata-ratanya 75. Maka kalian harus lebih keras belajarnya supaya memperoleh rata-rata 75 untuk semua mapel. Jadi mungkin ada mapel-mapel yang kira-kira punya nilai lebih, kalian bisa silahkan ditingkatkan sampai memperoleh nilai paling tinggi, 100 pun boleh. Jadi silahkan berjuang supaya rapot kalian itu ada yang dapat nilai 100. Boleh. Ya. Silahkan, sehingga nanti di dalam pencarian sekolah yang lebih tinggi kalian bisa dengan mudah. Harapan kami sebagian besar lah alumni SMA 1 Mujobo dapat melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Jangan berkecil hati bagi yang mempunyai ekonomi yang kurang karena perguruan tinggi dan sekolah juga menyediakan layanan-layanan yang mendukung teman-teman, saudara-saudara kita yang berada dalam kondisi yang ekonominya kurang. Ada KIP, nanti sampai kuliah juga ada KIP kuliah dan sebagainya. Jadi tetaplah bercita-cita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dari sekarang. Hasilnya seperti apa nanti? Ya. Jangan pernah berpikir saya hanya akan lulus SMA. Berpikirlah bahwa saya akan melanjutkan apapun hasilnya. Nanti kelas 12 setelah lulus baru kita pikirkan. Jadi dari sekarang silahkan tanamkan tujuan, saya mau melanjutkan perguruan tinggi. Tidak berhenti hanya setelah SMA saya bekerja. Usahakan melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka nilainya, raihlah nilai setinggi-tingginya, sehingga nanti kalian dapat memilih sekolah dengan lebih nyaman. Saya kira itu hal-hal yang saya sampaikan terkait dengan
kurikulum. Ya. Barangkali ada hal yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Ya. Kalau ada yang kurang, mohon nanti pembicara selanjutnya mungkin Bu Rahayu bisa menambahkan yang telah saya sampaikan. Saya kira itu, terima kasih. Masih semangat anak-anak ya. Jadi yang masih tertutup wajahnya jangan malu-malu. Ya, kalian harus bangga karena diterima di SMA Negeri 1 Mejobo. Saya lihat beberapa masih ada yang tertutup, tolonglah dibuka saya biar tahu wajah-wajah gembira. Ya. Wajah-wajah gembira dari siswa-siswa SMA 1 Mejobo. Ya. Nah, saya bisa melihat ini yang tertutup. Yang tertutup tolong dibuka. Nanti yang disampaikan oleh Kak Tomo tadi, ada video tentang perilaku dari kalian yang sedang mengikuti MPLS online ini, ya nggak apa-apa lah, itu sebagai hal yang mungkin bisa kita gunakan sebagai kenangan nanti. Ada yang glosor tadi, nggak apa-apa, ya semangat lagi, semangat lagi. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara, mungkin ada yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan, masih saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kak Tomo. Tes cek. Baik. Terima kasih kepada Bapak Sulika yang telah menyampaikan pernak-pernik ya, pernak-pernik, kemudian sekilas tentang kegiatan pembelajaran kaitannya dengan kurikulum di SMA 1 Mejobo. Saya harap anak-anak nanti bisa segera beradaptasi dengan kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di SMA 1 Mejobo supaya nanti tidak ada kesulitan yang sangat berarti dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu dari Pak Sulikan. Berikutnya adalah kaitannya dengan pengenalan sarana dan prasarana. Jadi materinya adalah sarana prasarana SMA 1 Mejobo. Jadi dalam 2-3 tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir ini sarana prasarana SMA 1 Mejobo mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Mungkin adik-adik semuanya kemarin pas daftar ulang itu sudah mengamati ada perbedaan gitu ya. Jadi ada perbedaan dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi sekolah kita sudah nyaman sebenarnya, sudah kalau anak-anak masuk itu sudah enak lah di sini. Jadi pasti kerasan. Nah, nanti akan dijelaskan secara sekilas saja tentang sarana dan prasarana di SMA 1 Mejobo. Ya, langsung saja kami persilahkan kepada beliau Ibu Rahayu SPD untuk menyampaikan tentang sarana dan prasarana SMA 1 Mejobo Kudus. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, mikrofonnya bisa diaktifkan dulu karena di awal saya maunya interaktif dulu. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa baru SMA Negeri 1 Mejobo tahun pelajaran 2021-2022. Sudah ada 2 pemateri ya. Yang pertama tadi pembukaan dari Bapak Ajib Setio SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mejobo. Yang kedua tadi dari siapa? Bapak Amirin SPD MPD selaku Waka Kesiswaan. Yang ketiga tadi dari kurikulum Bapak Dr. Andes Sulikan. Kalian sudah menyimak dan bisa melihat profil dan wajahnya dari masing-masing beliau ya. Oke, sekarang giliran saya. Kenalan dulu. Kenalkan, nama saya Ibu Rahayu. Saya pengampu mata pelajaran kimia. Untuk tahun ini saya pengampu di kelas 11 dan kelas 12. Mungkin belum ketemu untuk kalian, tapi tidak masalah. Alamat saya di Peganjaran. Kemudian saya mengajar di SMA Mejobo sejak 2002 sampai sekarang. Sekarang kita mulai materi kita sekilas. Saya memperkenalkan tentang pengenalan lingkungan di SMA Negeri 1 Mejobo Kudus. Oke ya, slide yang pertama. Kalian perhatikan ya, karena nanti di akhir acara saya ada kuis. Oke, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kita bagi atas 2. Yang pertama ada lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial itu apa saja? Yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik itu guru. Kalau tenaga kependidikan adalah staf tata usaha. Kemudian ada teman-teman sekolah, ada budaya sekolah. Budaya sekolah tadi sudah dijelaskan ya secara detail oleh Bapak Amirin. Kemudian di satunya lingkungan yang non-sosial. Meliputi apa saja? Ada kurikulum, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sulikan. Kemudian ada sarpras, dan ada program sekolah. Kita buka satu-satu, next. Kita buka dulu yang non-sosial. Kita buka seperti apa sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah untuk kalian semua. Di balik gedung yang megah itu, di dalamnya ada, di antaranya itu sebagian ya. Ada laboratorium kimia, ada laboratorium fisika, biologi, IPS, bahasa, TIK, ya, jadi labnya sudah lengkap. Kemudian ada musola, jelas, ada UKS, ada perpustakaan, ini sebagai sumber literasi, ada taman baca, tempat kalian belajar, ada pojok literasi, ada lapangan olahraga, untuk fasilitas kalian berolahraga. Kemudian ada rumah jamur. Rumah jamur itu isinya apa? Isinya ya jamur-jamur gitu. Ya. Nah ini kita lihat gambarnya. Musola kita seperti itu. Sementara masih lantai 1. Kita tunggu nanti ke depannya ya. Kemudian di sebelahnya itu ada ruang UKS. Itu adalah kegiatan saat HUT SMA Negeri 1 Mejobo. Jadi ada donor darah kegiatannya.
Oke, next. Fasilitas berikutnya. Ini ada perpustakaan. Perpustakaan kita dalam tahap menuju ke akreditasi. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Isinya apa saja sih? Kalian bisa buka di IG-nya. IG-nya itu bisa kalian foto ya. Di situ ada alamat blog, sama ada kepala perpustakaan. Kepala perpustakaannya adalah Ibu Roy Hatun. Nomor HP-nya kalian catat. Untuk menghubungi bagaimana caranya kalian bisa meminjam. Meminjamnya itu bisa online, bisa offline. Di next berikutnya. Nah ini. Kalau online bagaimana caranya? Kita harus input NISN. Nah untuk siswa baru sementara ini masih belum bisa. Tapi kalau kalian menginginkan, kalian bisa japri tadi ya, Ibu Roy Hatun. Untuk offline-nya ini seperti biasa ya saat kalian di SMB. Jadi kalian hadir ke perpus, kemudian melakukan presensi. Presensinya kalau kelas 10 masih manual. Jadi karena kalian belum punya kartu perpus, kecuali untuk kelas 11 dan kelas 12, itu sudah punya kartu berarti pakainya barcode. Untuk di masa pandemi ini, dibatasi pengunjung di perpus, setiap jamnya ada 10 siswa. Dan masa pinjam maksimal 3 hari. Nanti bisa diperpanjang. Untuk lebih detail kalian bisa menghubungi Ibu Roy Hatun dengan nomor HP yang sudah tertulis. Berikutnya, nah ini rumah jamur kita. Itu ada petugas yang menyirami dan di sebelah kanan itu ada dari Pak Haryanto dari cabang dinas, mungkin kalian belum kenal ya. Tapi di situ yang paling depan kalian mesti sudah kenal itu. Ya, Bapak Ajib Setio. Oke. Next. Nah, ini taman belajar kita. Taman belajar yang namanya Gazebo Nakula Sadewa. Kalian bisa belajar di situ secara bebas, nyaman, dan di sebelahnya itu ada payung. Nah itu baru itu. Khusus untuk kalian peserta didik yang tahun ini bergabung dengan kita, bisa langsung menikmati indahnya Sarpras. Berikutnya. Ini indoor. Fasilitas dari sekolah untuk kalian berolahraga. Biar tidak kepanasan, tidak hitam kulitnya. Di sebelahnya itu hidroponik, posisinya yang di belakangnya Pak Ajib gitu. Itu kita sudah panen berkali-kali. Ada sawi hijau, ada sawi sendok, dan seterusnya. Oke, nah saya akan menambahkan sedikit tentang program sekolah. Program sekolah yang ada kaitannya dengan bina prestasi. Khususnya yang di bidang akademik. Untuk tahun pelajaran ini ada perekrutan baru tentang peserta KSN. Apa itu KSN? Kompetisi Sains Nasional. Dari kita mencari bibit-bibit baru. Bibit-bibit barunya adalah kalian-kalian. Apa mata pelajarannya? Ada 9. Matematika, kimia, fisika, biologi, TIK, ekonomi, geografi, kebumian, dan astronomi. Nah, bagi kalian yang pernah ikut
atau sangat berminat untuk ikut di KSN, kalian bisa menghubungi koordinator. Koordinatornya adalah saya sendiri. Bisa kalian catat nomor HP saya. Nanti kita akan lakukan seleksi. Jadi kita memang baru mencari bibit-bibit di sains. Dan yang kedua adalah di KIR, kelompok ilmiah remaja. Ya. Jadi kalian yang dulu pernah ikut di SMP misalnya matematika, bisa menghubungi saya dengan menyebutkan nama, kelas, asal SMP, dan mata pelajarannya. Kalau di SMP mungkin belum ada astronomi ya. Astronomi itu antara fisika dengan matematika. Jadi kalau kamu suka matematika dan fisika, kamu milihnya di astronomi. Kalau kebumian lebih hampir sama dengan geografi. Gabungan antara geografi dengan fisika. Gitu. Kalau fisika jelas di SMP sudah ada ya, fisika, kimia. Kimia enggak ada, tapi kimia itu masuknya di IPA. Jadi kalau kalian suka IPA, lebih cenderung yang biologinya, apa fisikanya, apa kimianya. Begitu. Kalau kalian kepengen tahu lebih detail, bisa nanti japri atau tanya langsung melalui chat. Ya, kalian bisa chat. Berikutnya adalah lingkungan sosial sekarang. Kalau tadi lingkungan yang non sosial, ada sarpras dan seterusnya. Untuk lingkungan sosial yang pertama adalah pendidik. Pendidik kita ada 60 guru, dan tenaga kependidikannya ada 16 atau staf tata usaha. Nah ini lingkungan sosial yang lain, teman sekolah. Kalian harus kenal ini temanmu siapa saja. Utamanya di satu kelas, lebih luas lagi di satu paralel, lebih luas lagi kenal dengan kakak kelas. Ya, utamanya pejabat-pejabat di OSIS, ketua OSIS. Ketua OSISnya siapa ya? Kamu harus tahu. Sekretarisnya siapa ya? Kamu harus tahu. Oke. Nah, lingkungan sosial yang lain adalah ini, budaya sekolah. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Amirin, ada 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi kebiasaan yang sudah dilakukan dan sudah membudaya di SMA. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan bisa langsung, bisa melalui chat. Di situ ya kalian bisa ngechat. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke sesi tebak-tebakan. Kalau kalian mencermati dari sesi awal tadi, pemateri siapa dan seterusnya, tidak akan sulit untuk menjawab. Sudah siap? Ada pertanyaan dulu apa enggak? Coba dilihat chatnya, Mas. Enggak ada ya? Yang terkait dengan materi ini. Kalau enggak ada, ini nanti cepet-cepetan. Caranya adalah gambar pertama nanti saya tayangkan. Kalian tebak nama lengkap. Siapa yang ada di gambar nanti. Dengan cara menuliskan di chat. Oke ya. Ya. Kita mulai. Sudah siap? Gambar yang pertama. Nah, biasanya bahasanya gini, Bapak bangga kepada kalian, nak. Yang dilingkari, yang ada di dalam lingkaran. Silahkan kalian ketik siapa itu yang ada di dalam lingkaran. Hadiahnya adalah
kuota 10.000 langsung dikirim kepada pemenang yang tercepat. Sudah ada? Sudah ada? Kelas 10, 6. Atas nama Widya Sari. Oke, selamat. Ya, nanti nomor HP-nya sudah bisa langsung dicatat. Di situ bisa, ya? Atau nanti di chat ulang. Oke. Siapa namanya itu ya? Bapak Ajib Setio SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mejobo. Ini banyak semua ini yang benar. Bapak Ajib, Pak Ajib Setio. Benar semua. Berarti kalian semuanya tadi nyimak ini. Oke. Sekarang siap lagi ya, cepet-cepetan ini. Cepet bener. Gambar kedua. Hadiahnya sama. Kuota 10.000. Seret. Biasanya tadi begini, kalian harus rajin mengikuti PJJ. Siapa ini tadi? Sudah ada 10.5. Iya, Cynthia. Oke, ya Pak Sulikan, benar. Iya. Oke, 10.000 kuota. Kedua terjawab. Sekarang siap-siap lagi. Berarti lingkungan sosial kalian hebat-hebat. Nah, ini benar semua ini. Pak Sulikan, ada yang Pak Solikan. Oh, salah ketik itu ya, Solikan. Oke, ya. Betul semua. Berikutnya, yang ketiga. Ayo, siap-siap yang belum dapat voucher 10.000. Nah ini, pakai masker ya. Tapi kalian harus cermat. Oke, ya, ini benar semua ini. Ya. Sudah ada yang ini ya. Nah ini Bapak Amirin. Dari kelas berapa ini? 10, 6. Oke, ya. Meskipun pakai cadar, pakai topi koboi, nah berarti kalian sudah cermat. Ini selaku waka kesiswaan, ya. Oke. Biasanya ngomongnya begini nanti, kalian harus mematuhi tata tertib sekolah. Nah itu hati-hati kalian, jangan sekali-kali rambutnya disemir, sepatunya hijau, sepatunya merah, nggak boleh. Semuanya benar, hebat. Kok ada yang Pak Jokowi itu? Ada yang jawab Pak Jokowi. Masa mirip Jokowi? Kok tak omong ke Pak jenengan mirip Pak Jokowi ternyata. Iya. Oke, lagi ya. Nah, ini siapakah dia ini? Hai guys, mana LPG-nya? Sering nanti bagi kalian-kalian yang terlibat di OSIS. Ya, yang terlibat di OSIS. Sudah ada yang benar ini ya, Pak Susilo. Oke, sudah ada yang benar. Kok ada Pak Anas ya? Oh, iya. Oh Kak Tomo dibenerkan enggak? Di atasnya ada Kak Tomo. Iya, mungkin kenalannya dulu Kak Tomo ya. Nah ini ada Kak Tomo, ada Pak Susilo. Oke. Itu nama akrab dengan kalian semua. Kalian itu berasa teman-temannya. Karena seusia kalian dengan Pak Silo itu. Terus, masih ada lagi nih. Nah ini. Ayo. Dari bahasanya itu, ayo jangan bolos ya ekstranya. Nanti enggak. Jangan Burayu, saya bukan Burayu itu. Oh iya, Pak Dul, bedok kok Pak Dul. Jangan Budiah itu sudah ketemu itu, ada yang betul itu ya, Budiah. Oke, ya. Yang betul Ibu Diah Kusumaningrum selaku staf kesiswaan
di bidang ekstrakurikuler. Jadi hati-hati kamu jangan bolos terus ekstranya. Oke, sudah capek? Masih mau lagi enggak? Satu lagi ya. Ayo dicermati, satu lagi. Terakhir. Tang-tang. Nah. Ayo siapa ini? Kak siapa ini ya? Yo, jangan lupa pilih saya. Nah, sudah ada yang benar itu. Ayo. Oh, enggak. Oke, sudah ada yang benar. Kalian hebat-hebat sekali nih. Selamat untuk pemenang. Nanti akan ditransfer kuotanya. Ya, lewat GoPay. Oke ya. Di sini meriah sekali ya anak-anakku sekalian. Kalian masih semangat dan terima kasih atas perhatiannya dan kesertaannya dan keaktifannya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Rahayu. Ya, oke. Anak-anak, luar biasa nggih Ibu Rahayu yang telah menjelaskan tentang lingkungan sekolah dan sedikit tentang guru-gurunya. Semoga lewat materi online ini sedikit banyak bisa memberikan gambaran kepada kalian tentang SMA Negeri 1 Mojobo. Nah, anak-anak, untuk materi resmi hari ini sudah usai, namun setelah ini kita nambah sekitar 10 menitan ya Mas Ayub ya. Kita nanti nambah 10 menitan, setelah itu selesai. Jadi ini jam berapa ini? Jam 10.15. Kita berarti maksimal nanti setengah 11 sudah selesai. Setelah ini akan ada perkenalan dari Kakak Ayub. Kakak Ayub tentang OSIS dan organisasi kesiswaannya. Nah, kemudian mohon untuk kameramen untuk bisa memperlihatkan tim krunya ke para peserta, bisa enggak? Nah, oke, dilihatkan. Nah, teman-teman, ini adalah tim kru dari MPLS. Selama kegiatan ini berlangsung, ada petugas operator, ada teknisi, ada perekam dan sebagainya. Tanpa bantuan mereka, ini nggak bisa jalan selancar ini loh. Jadi kita berikan apresiasi yang sangat-sangat meriah untuk mereka. Selain yang ada di sini teman-teman, ada yang buat video juga. Ya, itu kita nyampur ya antara guru dan siswa, kita nyampur jadi satu. Sudah prokes semuanya dan insya Allah ini adalah tim-tim kita yang menangani MPLS ini. Nah, perlu kalian ketahui, di luar sana, di rumah, Bapak Ibu Guru juga mempersiapkan beberapa video yang besok akan kita upload di dalam channel YouTube kita. Nah, kami mohon dari panitia, mohon buka, nanti akan kami kirimkan link channel YouTube kita. Kita mohon nanti subscribe, like, dan besok lihat video yang akan kami tampilkan di sana. Nah, perlu diketahui besok kita menggunakan GC ya, Google Classroom, dan selanjutnya insya Allah selama PJJ akan menggunakan Google Classroom pula. Nanti setelah selesai MPLS akan kita persiapkan ke masing-masing kelas, kalian masuk ke masing-masing kelas dan bisa memulai PJJ-nya. Maka dari itu semua wajib install Google Classroom. Nah, untuk besok MPLS-nya menggunakan Google Classroom. Di Google Classroom yang pertama sudah pada gabung dan untuk hari ini akan saya kirimkan link untuk masuk di grup GC1 dan GC2 MPLS. Untuk kelas bahasa dan IPA nanti masuk di GC1 dan untuk kelas IPS nanti di GC2. Nanti linknya akan kami kirimkan. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan kenalan dari kakak kalian yang ganteng. Nah, selama pandemi ini tambah bobotnya ya,
Karena biasanya ikut paskib baris berbaris, kemarin baris pun udah agak ngos-ngosan tapi tetap ganteng. Nah, nanti siapa dia? Biar kenalan kepada kalian semuanya dan mengenalkan sedikit tentang SMA Negeri 1 Mejobo dan organisasinya. Dan maksimal insya Allah setengah 11 bisa selesai, kalian bisa istirahat. Begitu ya Mas Ayub ya? Nah, kepada Mas Ayub sumonggo dan nanti langsung nutup kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Firmansyah. Saya di sini sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Mejobo Kudus tahun pelajaran 2020-2021. Untuk selama saya menjadi Ketua OSIS, alhamdulillah saya tetap bersyukur walaupun diberikan di tahun yang agak gimana ya, kurang baik dikarenakan tahun saya ini kebanyakan semua organisasi, semua ekstra, bahkan ekstra itu tidak ada. Untuk semua organisasi itu kegiatannya hampir tidak ada. Di sini saya akan memperkenalkan apa aja sih organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Mejobo Kudus. Yang pertama itu ada OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Itu yang nanti akan mengadakan kegiatan seperti HUT SMA, seperti nanti ada kelas meeting di akhir bulan Desember, dan juga nanti akan ikut membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di sekolah. Untuk yang kedua, ada organisasi pramuka. Pramuka itu anggotanya dari kelas 10 dan 11. Dan juga yang ketiga, ada organisasi SKI. SKI itu Kerohanian Islam, yang di mana SKI itu akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang Islami, seperti Hari Raya Kurban, Hari Idul Fitri, dan yang lainnya. Untuk yang keempat, ada organisasi MPK. MPK itu Majelis Perwakilan Kelas, MPK itu Majelis Perwakilan Kelas, yang di mana itu tugasnya itu lebih tinggi dari OSIS, karena tugasnya itu mengamati OSIS dan juga mempersetujui adanya kegiatan di OSIS. Lanjut. Untuk organisasi OSIS juga nantinya akan dimulai dari awal sampai akhir di tahun saya, yang dimana saya telah menjalankan tugasnya insya Allah dengan baik. Yang pertama itu nanti akan membantu di hari 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus nanti juga ada kegiatan di mana itu pelengseran OSIS, atau ada pemilihan anggota OSIS baru yang dimana itu dari kelas 10, dan nantinya juga akan ada pemilihan ketua OSIS tahun selanjutnya. Terus nanti juga ada akan diadakan HUT SMA Negeri 1 Mejobo, yang dimana tahun ini HUT yang ke tahun 26 tahun SMA Negeri 1 Mejobo Kudus. Terus juga nanti OSIS akan mengadakan sebuah kegiatan yang dimana itu tidak memberatkan siswa ataupun tidak merepotkan siswa sebagai tugas-tugasnya. Oh ya, untuk yang dari kelas 10 mungkin ada ketua OSIS dari SMP, MTS, atau yang lainnya.
jika berminat untuk mengikuti OSIS atau ingin menjadi ketua OSIS tahun ini, bisa menghubungi saya sebagai ketua OSIS, Kak Ayub, dengan nomor, tolong dicatat ya. Dicatat dengan nomor 085 225 063 073. Minta tolong untuk operator bisa menuliskan nomor saya tadi ya, Dek. Untuk alamat saya beralamat rumah di Desa Mejobo, RT 10 RW 3. Saya kelas 12 MIPA 2. Pengalaman saya di OSIS itu yang paling menyenangkan ya pasti waktu HUT, yang dimana saya itu masih kelas 10 karena itu dilaksanakan secara offline atau di sekolah. Itu sangat meriah bagi saya karena kegiatan HUT waktu itu dilaksanakan dengan offline, yang dimana itu banyak mengundang OSIS yang lain dari SMA, SMK Negeri Kabupaten Kudus. Tantangan sebagai ketua OSIS. Tantangannya ya pasti lebih berat, lebih meninggalkan kepelajaran kelas, lebih meninggalkan kelas, dan pasti capek. Tapi dari itu semua, saya tahu bahwa saya mengikuti organisasi OSIS itu keutamanya nanti akan di waktu yang datang. Tidak untuk saat ini, tapi mungkin juga untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau seterusnya. Kalau mau jadi ketua OSIS, sarannya ya, dicatat ya. Kalau jadi ketua OSIS, sarannya saya percaya diri, terus juga berani ambil resiko, berani ambil keputusan, dan berani meninggalkan jam pelajaran. Dan yang punya pacar berani meninggalkan pacar. Gimana, Bu? Yang paling berat menurut saya kurang interaksi dengan keluarga saya di rumah. Karena di saat ada kegiatan, pasti OSIS harus menyelesaikan tugasnya, dan pasti itu keluarga di rumah tertinggal. Joko di samping saya. Selama pandemi di kegiatan OSIS itu ya menurut saya banyak kan. Selama ini kemarin aja waktu di Kudus tertimpa musibah, OSIS juga mengadakan bakti sosial, yang dimana itu bakti sosialnya dikirim ke beberapa desa atau kecamatan yang terkena musibah banjir.
Untuk tugasnya OSIS paling berat itu di waktu HUT SMA Negeri 1 Mejobo. Itu benar-benar harus sudah disiapkan dan sudah direncanakan konsepnya seperti apa. Dan nanti itu harus ada persetujuan dari pihak sekolah juga. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di chat. Tampilin yang chatnya. Mungkin yang terakhir kali sudahlah lepaskan semua. Oh iya, untuk kalian semua buat peserta didik baru SMA Negeri 1 Mejobo untuk tetap melaksanakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu harus tetap dijaga dimanapun itu, baik itu di sekolah maupun di manapun. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup dari saya. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah atau menyakiti hati kalian semua. Sekira dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tutup sisan. Nah, ini ketua OSIS kita ya. Yeah. Tuh. Nah, nggak usah buka masker. Kalau buka masker saya kalah ganteng sama Mas Ayub ya. Nah, teman-teman ini ketua OSIS. Bentar lagi ya. Bentar lagi kan jadi bekas ketua OSIS ya. Iya. Nah, dari itu nih ada 300 siswa, 300 lebih ini nanti silahkan yang berminat nanti kontak Mas Ayub ya. Kontak Mas Ayub yang enggak usah takut-takut. Nah, sudah ada yang punya tapi juga sering sendirian gitu kan. Nah, maka dari itu anak-anak kita tunggu ya Ayub ya. Kita tunggu kalau pengen di OSIS, di seksi atau di BPH nanti hubungi Mas Ayub. Nah, kalau pengen ikut organisasi yang lain yang pramukers nanti ada waktunya. Kalau pengen ikut MPK ada waktunya. Ada yang pengen seneng ngaji-ngaji ada waktunya. Ada yang pengen panca tebing ada wahananya. Ada yang pengen volley, wah lengkap sekali. Ada tenis semua lengkap. Insya Allah di Mejobo. Doa saja semoga PJJ segera berakhir ganti PTM pembelajaran tatap muka. Nah ini mungkin hari ini udah ya Mas Ayub ya. Dan teman-teman terima kasih atas kehadirannya dalam Zoom ini. Dan setelah ini jangan lupa screenshot. Nanti akan ada link untuk ngirim. Sebagai bukti kalian ikut. Kemudian subscribe YouTube. Di screenshot juga. Nanti ada link untuk ngirim. Nah, besok siapkan GC-nya. Kita besok selama jam 7 sampai jam 12 via GC. Jadi tidak Zoom. Kemudian di Rabu nanti Zoom lagi. Mungkin itu dari kami, dari panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto bersama. Oh iya, terakhir on cam foto bersama. Semua operator on cam ya. Di sini aja. Nah, di sini aja. Ya. 1 menit foto bersama. Dihitungi berapa seat itu? 14. 13 kali gaya. Oke ya. Lah kok sing moto sapa wae iki? Oke, 13 kali gaya. Gaya pertama ya. Oh, senyum kayak apa kayak itu boleh. Bentar, dihitungi. Nanti saya hitungi. Seat 1, sin 1 ya, berarti sin 1 ya. Sin 1, skene 1. Nah, skene 1. Oke, mulai. Skene 1. Oke, yang kedua, skene 2. Oke, scan 3. Oke, scan 4. Scan 4 ya. Scan 4. Ya, ikut di foto ya. Udah kok ini fotonya api ya.
Nah, pas kono mau lo ya. Ya, di sini ada behind the skin-nya. Skin 5. Guyune untune direngke sidik ya. Giginya diiringkan sedikit gitu. Oke. 6. Skin 6. Siap? 7. Skin 7. Skin 8. Untune kata kabeh, giginya keluarkan semua. Gitu. Skin 9 merem ya, teman-teman. Merem ya. Tidur, ekspresi tidur. 1 merem, 1, 2, 3. Oke, 10 tangannya dikedepankan semuanya. Ya. Oke, sarange, 11 sarange. Sarange. Sarange, mbah iku, sarange. Oke, sarange. Tangannya mana? 11 sudah, oke. 12? Udah, bebas, kosong. Oke, udah. Yang belum on cam nanti tetap tak screenshot, tak pagili nanti. Oke, terima kasih ya. Siap ya? Selesai untuk hari ini. Kita tadi udah tutup dengan bacaan alhamdulillah ya. Udah. Dan akhir kata subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa 2 hari ke depan.